Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Yudi selaku dosen pengampu matkul LPI yang sudah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil penelitian kami. Sebelumnya kami dari kelompok 6 izin untuk mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Pengaruh Penggunaan Transportasi Terhadap Kesehatan Mental Mahasiswa Program Studi Matematika Universitas Negeri Jakarta. Baik, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan anggota terlebih dahulu. Pertama ada saya sendiri, Puluhan Kotada, lalu ada Gilang Ramadan, Muhammad Rizky Rahman Hakim, dan Muhammad Rizky Firmansyah. Oke, yang pertama dari ini mungkin singkat saja dari abstrak dari tujuan penelitian kami yaitu mengkaji pengaruh penggunaan transportasi terhadap mahasiswa matematika. Metode penelitiannya itu pendekatan kuantitatif dengan menggunakan kuesioner. Lalu hasil penelitiannya adalah mahasiswa yang menggunakan transportasi umum. Ini hasil dari penelitian kami, nanti akan kami sampaikan lebih detailnya. Jadi tujuannya itu cenderung melaporkan tingkat stres dan kecemasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan mahasiswa yang menggunakan transportasi pribadi. Lalu yang latar belakang kami untuk meneliti penelitian ini adalah pertama faktor waktu perjalanan. Moda transportasi dan stres signifikan memengaruhi kesejahteraan psikologis mahasiswa, lalu kualitas dan kenyamanan moda transportasi berperan penting dalam membentuk kesejahteraan dan memahami hubungan antara penggunaan transportasi dan kesehatan mental. Jadi ada dari segi waktu, kenyamanan, dan hubungan antara kesehatan mental dengan penggunaan transportasi sebagai alat mobilisasi ke kampus. Baik, selanjutnya tinjauan pustaka akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, jadi untuk tinjauan pustaka sendiri itu berisi definisi dari kesehatan mental yang merupakan hak asasi gitu dari setiap manusia, dan kesehatan mental ini bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, dan salah satunya adalah faktor penggunaan transportasi mahasiswa untuk ke kampus. Dan mahasiswa yang setelah kita melakukan transportasi pribadi gitu. Nah, salah satu penyebabnya yang pertama itu adalah tidak tepat waktu, karena yang seperti kita tahu sendiri, menggunakan transportasi umum itu banyak sekali terjadi perubahan jadwal. Kita tidak bisa memprediksi kapan. Contoh kita menggunakan KRL, kita tidak tahu kapan KRL akan sampai dan kapan KRL akan sampai tujuan gitu, karena seperti yang kita tahu banyak sekali yang mempengaruhi waktu gitu yang ditempuh oleh KRL tersebut. Kalau TJ pun sama, karena kalau TJ malah lebih parah lagi karena kita tidak tahu memprediksi macet, meskipun Transjakarta memiliki jalur sendiri gitu ya, tapi ada beberapa koridor yang tidak memiliki jalur TJ sendiri. Jadi waktu adalah salah satu penyebab utama yang menimbulkan ketakutan dan kecemasan, hingga kemacetan lalu lintas juga seperti itu. Nah, dari hal tersebut diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas dari transportasi umum gitu. Terus juga kita harus memberikan edukasi mengenai manajemen stres, serta kebijakan-kebijakan yang mendukung dari kesejahteraan dari mental mahasiswa itu sendiri. Boleh di next? Oke, selanjutnya untuk metode penelitian. Jadi untuk survei yang kita lakukan itu dilakukan pada rentang waktu 15 sampai 17 Mei. Dan metode yang digunakan yang pertama kita mengumpulkan data, terus mahasiswa mengisi kuesioner, dan selanjutnya data yang kita dapatkan kita analisis menggunakan teknik tertentu. Bisa nanti jelaskan lebih lanjut. Bisa di next lagi? Oke, ini bisa dijelaskan oleh rekan saya.
Oke, baik untuk yang selanjutnya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan, yaitu klasifikasi dari si respondennya terlebih dahulu. Adapun untuk eh, kuesioner ini kami mengambil sampel sebanyak 60 responden yang terdiri dari mahasiswa program studi matematika, baik laki-laki maupun perempuan, dari berbagai semester dan moda transportasi yang digunakan. Adapun di sini kami mendapatkan sebesar 65% atau 39 orang dari mahasiswa program studi matematika yang perempuan dan 21 orang atau 35% dari yang laki-laki. Adapun untuk berikut Udah Kak. uh, mahasiswa program studi matematika dan jenis transportasi yang digunakan dibagi menjadi dua, antara lain kendaraan pribadi maupun transportasi umum. Oke, untuk hasil dari kuesionernya kami membaginya menjadi 4 ruang lingkup yang berbeda. Yang pertama itu kondisi lingkungan dan sosial, kemudian ada kondisi psikis, ada kondisi finansial dan juga produktivitas. Adapun untuk yang pertama, kita tinjau dari kondisi lingkungan dan sosial. Eh, jadi di sini kami mengkriteriakan untuk setiap poin atau tingkatan itu, kalau tidak pernah mengalami itu dikategorikan dengan poin 1, 2 menit jarang lagi. poin 2, kadang-kadang poin 3, sering adalah poin 4, dan selalu adalah poin 5. Oke. Adapun untuk hasil yang didapatkan, kita mendapatkan jika mahasiswa yang memakai kendaraan pribadi jarang terganggu kesehatan mentalnya apabila ditinjau dari kondisi lingkungan dan sosial, begitupun dengan transportasi umum. Adapun jika ditinjau dari kondisi psikis, untuk mahasiswa yang menggunakan kendaraan pribadi, kami mendapatkan hasil yang jarang juga mengganggu kesehatan mental, tetapi untuk yang menggunakan transportasi umum, psikisnya kadang-kadang terganggu. Bisa dilihat dengan nilai RK-nya yang cukup jauh berbeda antara kendaraan pribadi dan transportasi umum. Oke, next dari segi produktivitas, apabila yang menggunakan kendaraan pribadi itu biasanya produktivitasnya kadang-kadang cukup terganggu, begitupun juga dengan yang menggunakan transportasi umum. Tetapi di sini lagi-lagi yang menggunakan transportasi umum eh, lebih jauh terganggu gitu produktivitasnya dibanding yang menggunakan kendaraan pribadi. Adapun dari segi finansial, ini berbanding terbalik dengan yang tadi, yang menggunakan kendaraan pribadi mengatakan bahwa jarang terganggu kondisi finansialnya, sedangkan yang menggunakan transportasi umum bahkan mengatakan tidak pernah terganggu untuk secara finansialnya. Nah, ini untuk nilai rata-rata yang kami kumpulkan dari keempat ruang lingkup yang kami bagi tadi, dari lingkungan sosial, psikis, produktivitas, dan finansial. Didapatkan hasilnya untuk kendaraan pribadi adalah 2,330 atau jarang, dan transportasi umum adalah 2,471 yang juga dihasilkan sebagai jarang. Baik, terakhir penutup itu pertama ada kesimpulan. Dari kesimpulannya kami dapatkan dari hasil penelitian sederhana kami, yaitu penelitian ini mengungkap bahwa hubungan signifikan antara penggunaan transportasi dan kesehatan mental mahasiswa program studi matematika Universitas Negeri Jakarta. Mahasiswa yang menggunakan transportasi umum cenderung mengalami tingkat stres dan kecemasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pengguna kendaraan pribadi. Terlihat tadi dari poin RK atau rata-rata kesehatan yang telah kami hitung, eh, nilai RK untuk pengguna transportasi umum itu lebih sedikit besar dibandingkan dengan kendaraan pribadi. Dan ini juga tadi sesuai dengan ruang lingkup yang kami definisikannya, durasi perjalanan yang panjang, frekuensi penggunaan transportasi umum yang tinggi, serta kualitas layanan transportasi yang kurang memadai, serta kenyamanan keamanan. Secara Oke, baik. substansi Waktunya mempengaruhi sudah habis. kesehatan. Baik. Sekarang tanya jawab ya. Silakan penonton, ada yang mau bertanya ya?
Kalau nggak ada, oke, pertanyaan dari saya ya. Di antara responden itu ada yang ke kampus berjalan kaki nggak? Baik, izin menjawab, Pak. Kami kan mengklasifikasikan antara kendaraan pribadi dan transportasi umum. Eh, Kami tidak spesifik menyatakan transportasi umumnya ini pengguna KRL, TJ, atau apapun itu. Jadi kami tidak bisa menebak bahwa apakah ada yang pure jalan kaki atau tidak, Pak. Jadi kalau pejalan kaki kalian nggak tahu dia atau di kuesioner itu udah dikasih ini batasan bahwa hanya yang isi kuesioner hanya yang naik kendaraan pribadi atau naik kendaraan moda-moda tadi yang disebutkan KRL atau TJ atau apa Gokar atau apa gitu. Iya, Pak. Jadi kami memberi catatan. Oke, bisa Baik, bisa diperjelas ya. baik, maaf, Pak. Baik, kami memberi batasan. Jadi mungkin dari yang mengisi kuesioner dan umum itu pengguna KRL, Transjakarta, dan lain sebagainya. Jadi untuk yang menggunakan jalan kaki sejauh ini tidak ada karena sudah kami beri batasan tersebut, Pak. Oh ya, ya udah kalau gitu berarti kan pengisi kuesionernya nggak ada yang pejalan kaki ya. Semua murni eh, menggunakan transportasi dalam hal ini kendaraan bermotor gitu ya. Sepeda termasuk nggak di sini? Kendaraan tidak bermotor tapi sepeda gitu. Sepeda tidak bermotor. Termasuk, Pak, masuk ke dalam kendaraan pribadi. Oke, kendaraan pribadinya berarti apa saja? Sepeda, sepeda motor sama mobil gitu ya. Iya, Pak, betul, Pak. Oke. Eh, untuk kendaraan pribadi yang bermotor ya, sepeda motor atau mobil ya, itu dibedakan nggak antara dia membawa sendiri atau disupirin gitu. Dalam hal ini kendaraan pribadinya itu bisa dia membawa sendiri atau dia disupirin dibawa oleh orang lain. Tapi konteksnya itu kendaraan tersebut memang milik dia pribadi. Oke, ya artinya bukan bukan mobil, bukan kendaraan publik gitu kan. Ya, oke. Terus ini, tadi kan masalahnya adalah pengaruh terhadap kesehatan mental gitu ya. Itu ada ini nggak ada masalah signifikan nggak dengan kesehatan mental di mahasiswa UNJ selama ini terkait dengan ini ya dengan transportasi itu tadi. Sampai sejauh mana sih signifikannya itu? Apakah sampai sudah pada taraf ini ya apa, memprihatinkan misalkan atau ya baru stres-stres yang ringan atau bagaimana itu? Baik, Pak. Jadi sebelumnya kami memberi beberapa klasifikasi bagian yaitu dari tidak pernah, jarang, kadang-kadang, sering atau selalu. Nah, dari hasil penelitian yang kami lakukan dari nilai rata-rata dari ruang lingkup yang sudah kami teliti, di sini terlihat bahwa nilai RK untuk transportasi umum itu sedikit lebih besar daripada kendaraan pribadi. Jadi di sini dapat disimpulkan kalau pengguna transportasi umum itu cenderung sedikit lebih mengalami apa ya kesehatan mentalnya sedikit lebih terganggu daripada pengguna kendaraan pribadi. Namun di sini masih dalam tingkat jarang atau kalau dipoinkan berarti kan ini 2,4 di tengah-tengah lah antara 1 sampai 5. Jadi tingkat kesehatan mentalnya terganggunya itu tidak terlalu besar. Namun ada tapi sedikit, Pak. Oke, baik, terima kasih ya. Dari kelompok 6 cukup, silakan di stop share. Yang berikutnya langsung ya. Ini asumsi saya kalian sudah siap semua ya. Jadi begitu saya panggil bisa langsung eksekusi ya. Oke, saya panggil kelompok 2. Kelompok 2, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, mohon maaf Pak, saya tidak bisa on kamera karena sedang berada di luar ruangan. Jadi, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Transparansi penggunaan e-wallet versus uang tunai di kalangan masyarakat. Sebelumnya, penelitian ini itu dilatar belakangi oleh peningkatan pesat penggunaan e-wallet seiring perkembangan teknologi digital, terutama generasi muda dan masyarakat urban. Meskipun demikian, penggunaan uang tunai masih dominan dalam banyak transaksi. Baik, selanjutnya eh, dalam penelitian ini kami merumuskan dua masalah. Yang pertama yaitu kami ingin mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi preferensi masyarakat dalam penggunaan e-wallet dan uang tunai. Dan masalah yang kedua yaitu bagaimana persepsi masyarakat tentang kenyamanan dan kemudahan penggunaan kedua metode pembayaran tersebut. Lalu pada penelitian ini itu bertujuan untuk mencapai dua hal utama, yaitu kita ingin mengidentifikasi dan menganalisis apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi masyarakat dalam menggunakan e-wallet dan uang tunai. Dari penelitian ini akan membantu kita untuk memahami apa yang mendorong seseorang untuk memilih salah satu dari metode pembayaran tersebut. Lalu tujuan yang kedua, kami ingin mengkaji persepsi masyarakat tentang kenyamanan dan keamanan penggunaan e-wallet dan uang tunai. Sedangkan untuk metode penelitian sendiri, di sini kami menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan menyebarkan survei, di mana survei ini dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang preferensi atau keinginan masyarakat dalam menggunakan e-wallet atau uang tunai. Lalu kami menyebarkan kuesionernya itu melalui platform online atau Google Form, dan nanti datanya itu akan dianalisis secara deskriptif kuantitatif. Berikutnya kita ke hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor demografis seperti usia, jenis kelamin, dan pekerjaan mempengaruhi preferensi penggunaan e-wallet dan uang tunai. Generasi muda cenderung memilih e-wallet, lalu wanita lebih cepat mengadopsi e-wallet dibanding pria. Selain itu, kalangan pelajar, mahasiswa, dan karyawan swasta juga lebih sering menggunakan e-wallet. Berikutnya, persepsi tentang kenyamanan dan keamanan juga berperan penting. Sebanyak 56% responden menganggap e-wallet sangat nyaman dan aman. Sedangkan uang tunai masih nyaman digunakan, terutama di tempat yang tidak mendukung pembayaran digital. Baik, selanjutnya kita masuk kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian yang kami lakukan adalah bahwa memang benar e-wallet lebih disukai oleh generasi muda dan masyarakat urban karena kenyamanan dan kemudahan penggunaannya. Nah, persepsi positif terhadap keamanan dan kenyamanan e-wallet meningkatkan adopsinya semakin meningkat, maka edukasi digital dan promosi dapat meningkatkan penggunaan e-wallet di kalangan masyarakat yang lebih luas. Nah, implikasi dari penelitian ini memberikan beberapa saran bagi peneliti dan akademisi. Data ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut. Bagi penyedia layanan e-wallet, informasi ini dapat membantu dalam pengembangan strategi pemasaran dan peningkatan layanan. Bagi pemerintah dan regulator, data ini dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan yang mendukung adopsi teknologi pembayaran digital, serta bagi masyarakat umum meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai manfaat penggunaan e-wallet. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih kepada Bapak Yudi dan teman-teman sekalian atas perhatiannya. Dan kami juga terbuka untuk sesi tanya jawab. Oke. Pertanyaan dari mahasiswa, silakan. Dari penonton. Kalau nggak ada, oke, saya yang bertanya. Ini bisa dikitin dikit tadi, dikit-dikitin dulu. Masalah apa? Metode penelitian
menyebar kuesioner ya. Oke, Iya kalau benar survei Bapak. daring dan kuesioner. Berapa kuesioner yang kalian dapatkan yang Untuk sah? untuk respondennya sendiri itu kurang lebih 101 atau 102 sih Pak. Disebarnya kemana itu? Ke ini Pak, ke seluruh mahasiswa UNJ sama sama ini eh, teman-teman atau orang tua dari kami sih Pak. Mahasiswa sama orang tua ya. Tapi mayoritas mahasiswa kayaknya ya. Iya Pak benar. Oke. Hasilnya itu kan memperlihatkan kalian sering. Oke, walaupun nggak ditampilkan ini punya ini nggak? Seperti yang kelompok pertama tadi apa istilahnya detailnya itu. Ini kan katanya ada dipengaruhi oleh usia misalkan. Nah, ada nggak kategori usianya berapa persen usia di bawah 20 tahun misalkan? Atau sama juga jenis kelamin, berapa persen responden pria, responden wanita punya datanya? Nggak usah ditampilkan, cuma saya kan tanya. Atau mungkin disebut aja gini, berapa persen Ada, pria, Pak. berapa persen wanita ini. Misalkan gitu ya. Ada Bapak, kalau untuk presentasinya sebentar. Ya gini deh, biar biar nggak usah lama-lama, biar nggak usah lama-lama gini. Eh Kalau kesimpulan itu kan kalau dilihat ya, Ewelet lebih disukai generasi muda. Artinya artinya kalau generasi yang sudah tidak muda mungkin masih cenderung bertahan dengan gaya lama ya, dengan uang tunai gitu ya, karena lebih terbiasa ya, lebih terbiasa dan ya kelihatannya seperti agak sulit lah untuk menerima ini ya budaya yang baru gitu ya, mengubah kebiasaan gitu. eh tapi yang saya lihat ini yang mungkin cukup enggak atau misalkan yang mengundang pertanyaan ini dari sisi jenis kelamin gitu ya. Kira-kira kenapa kok wanita itu lebih cepat mengadopsi e-wallet dibanding pria? Menurut kalian kira-kira kenapa? Baik, izin jawab, Pak. Kenapa di sini kami mengambil dua aspek, salah satu aspek pengukurannya jenis kelamin yaitu wanita dan pria. Yang pertama, kalau misalnya kita lihat dari sisi wanita, mungkin kita udah terbiasa ya Pak, kalau misalnya wanita tuh lebih sering belanja all shop atau belanja GoFood atau apapun dan lebih sering menggunakan teknologi dibandingkan dengan laki-laki. Kalau laki-laki itu mungkin dia masih merasa kayak secure akan terhadap kepemilikannya, seperti kayak mungkin lebih baik saya membeli secara langsung barang yang dia inginkan gitu. Sedangkan kalau perempuan kan lebih banyak uh, melihat barang-barang yang dia inginkan di all shop. Jadi secara tidak langsung itu balik lagi ke konsumtifnya masing-masing aja Pak. Jadi kalau perempuan itu dia bisa dibilang lebih konsumtif, sedangkan pria itu mungkin dia bisa lebih menahan dirinya untuk membeli barang secara online ataupun hanya sekedar untuk GoFood dan lain-lain. Seperti itu Pak. Ya, oke, baik. Kalau dilihat dari apa tingkat apa istilahnya belanjanya itu ya, memang memang wajar dan wanita lebih banyak belanja. Tapi ini kan masalah pemilihannya ya. Belanja itu kan bisa dengan e-wallet, bisa dengan cash. Ya pria bisa jadi tingkat belanjanya sedikit, tapi bisa jadi mayoritas atau banyak sekali yang justru menggunakan e-wallet dibanding yang tidak. Itu diperhitungkan nggak seperti itu? Atau cuma dilihat komposisinya aja? Oh, yang pakai e-wallet wanita sekian, pria sekian, kesimpulannya berarti wanita lebih cepat mengadopsi e-wallet. Atau kalian perhitungan juga tingkat belanjanya? Izin jawab lagi Pak, karena kami melakukan riset mini, jadi mungkin saat ini kami hanya
berdasarkan komposisi responden saja, Pak. Jadi belum sampai mendalam seperti seberapa banyak jumlah kebutuhan mereka dalam berbelanja. Oke, baik. Makasih. Saya rasa cukup dari kelompok 2 ya. Silakan di stop share. Baik, terima kasih Pak Yudi. Berikutnya segera maju kelompok 9. Izin share screen ya, Pak. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil penelitian kami, yaitu untuk penggunaan media sosial sehari-hari di kalangan mahasiswa. Anggota kami antara lain ada Muhammad Bagas Satira, saya sendiri, Fakih Nur Iskandar, Elvin Fernando, dan Dimas Trinugraha. Untuk latar belakang, penelitian ini mengevaluasi penggunaan media sosial harian mahasiswa, mengungkap dampak positif dan negatif terhadap motivasi belajar. Hasilnya menunjukkan bahwa media sosial meningkatkan akses informasi, pendidikan, dan kolaborasi, tetapi juga bisa mengganggu dan menurunkan motivasi jika digunakan berlebihan. Selanjutnya di sini ada metode penelitian yang kami gunakan dalam menyusun laporan penelitian kami. Pendekatan yang kami gunakan di sini yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif, mana berupa angka. Itu instrumen yang kami gunakan untuk mencari data-data ini. Kami menggunakan kuesioner yang disebarkan pada teman-teman kami. Lalu selanjutnya untuk analisis data, kami menganalisis jenis kelamin, aplikasi yang digunakan, waktu penggunaan, dan dampak produktivitasnya. Baik, untuk hasil penelitian kami di sini mendapatkan bahwa aplikasi media sosial yang paling populer adalah Instagram dengan 24 responden, kemudian diikuti dengan Facebook ada 3 responden, kemudian durasi penggunaan itu dalam satu hari kalau lebih dari 3 jam ada 19 responden, kemudian 2-3 jam itu ada 18 responden, kemudian di bawah 30 menit itu ada 2 responden. Kemudian untuk dampaknya terhadap produktivitas itu terganggu sebanyak 34,63%, kemudian netral 34,62%, kemudian tidak terganggu 17,3%. Kemudian kami juga menanyakan upaya mengurangi penggunaan yang tidak produktif, itu ada usaha untuk mencoba mengurangi sebanyak 90% responden, kemudian kesulitan menguranginya sebanyak 67,31%. Nah, kemudian di sini ada presentasi dari masing-masing yang kami tanyakan. Yang pertama itu ada diagram pie dari aplikasi yang sering digunakan. Di antaranya ada Instagram, Facebook, WhatsApp, dan Twitter. Kemudian ada presentasi pengaruh medsos itu terhadap produktivitas kita. Apakah itu mengganggu atau tidak. Kemudian yang ketiga ada jumlah waktu bermain media sosial dalam sehari. Itu kira-kira berapa lama. Dan dari yang tadi seperti Pak Nur Iskandar jelaskan, di situ ada berapa persen dari yang dari responden kita itu yang berusaha melepaskan diri dari media sosial yang mengganggu produktivitas. Nah, dari jumlahnya itu ada berapa persen yang kesulitan melepaskan diri. Kemudian kesimpulan dari responsi yang kami buat itu yang pertama, penggunaan media sosial yang berlebihan mengganggu produktivitas akademik mahasiswa. Kemudian manajemen waktu dan konten penting untuk menghindari dampak negatif. Ada pula strateginya, gunakan aplikasi pengelola waktu, tetapkan batasan harian, dan cari kegiatan yang lebih produktif lainnya.
Sudah selesai Pak. Ini sudah selesai ya? Ada pertanyaan nggak dari teman-teman yang lain? Oke, kalau nggak ada, saya bertanya ya. Oke, mungkin tadi dijelaskan tapi kayak barangkali saya terlewat ya. Ini respondennya di mahasiswa UNJ saja atau di luar UNJ juga ikut Kalau untuk responden kami peroleh dari ituan Pak, dari mahasiswa fakultas Pak, fakultas ya? sefakultas Ini Pak. FMIPA UNJ. Oke. Kemudian ini ya cuma total berapa responden? 39 ya. Kalau lihat jumlahnya durasi itu Kalau nggak salah ada 53 Pak, kalau nggak salah. 50. Oh, Nah, kalau yang di sini itu ada yang apa? Aplikasi yang paling populer dan yang jarang digunakan gitu, Pak. iya, oke. Kalau kalau aplikasi itu kan eh, yang tipe yang lainnya kan mungkin tidak tertulis ya. Kalau penggunaan harian tuh di bawah 30 menit 2 orang, oh berarti lebihnya tuh antara 1-2 jam gitu ya. Antara setengah jam sampai 2 jam mungkin ya. Oke, enggak. Jadi gini, eh, ini kan dampaknya terhadap produktivitas ya. Saya ingin tahu aja sih, kalau kalian tuh eh, melihat ngukur produktivitas mahasiswa itu dari mana? Apa yang dihasilkan atau apa yang dianggap sebagai ini ukuran produktivitas mahasiswa? Kalau menurut saya produktivitas itu kayak kan kalau kita rebahan doang, kita nggak ngapa-ngapain kan itu tentunya kayak membuang-buang waktu gitu ya, Pak. Kayak melakukan hal yang tidak berguna. Nah, di waktu yang luang itu kita ternyata bisa misalnya kita belajar belajar atau kita membaca buku atau bisa juga kita kayak mengikuti organisasi yang berguna gitu Pak. Nah, kalau dari penelitian kami itu ternyata tidak sedikit mahasiswa yang kami tanyakan itu yang pakai media sosial itu yang lama gitu Pak. Yang sebentar yang di bawah 30 menit itu cuma 2 responden. Nah, yang lainnya itu bisa sampai 30 menit lebih. Bahkan untuk yang lebih dari 3 jam dalam sehari, itu ada 19 responden gitu, Pak. Itu yang 2 responden yang pakai harian kurang dari 30 menit terbukti produktif nggak? Kalau itu tentunya kami kurang tahu ya, Pak. Tapi di situ kami juga nanya, Pak, apakah Jangan-jangan udah nggak pernah main medsos tapi nggak produktif juga main yang lain gitu. Gimana tuh? itu bisa jadi juga, Pak. Oke. Tapi kalau dari kami itu apa intinya itu tentang media sosial gitu, Pak. Lebih berfokus ke media sosialnya. Kan kalau kesimpulan kalian bilang penggunaan yang berlebihan mengganggu produktivitas. Nah, jangan-jangan yang pakai hariannya di atas 3 jam tuh malah pada produktif semua itu. Jangan-jangan dong. Siapa tahu pakai medsosnya gara-gara main medsos terus punya banyak ide terus atau main medsosnya sambil jualan atau sambil belajar atau apa gitu. Itu gimana ini sistem kalian mengambil kesimpulannya itu? Dari kuesionernya kelihatan nggak yang apa pakai medsosnya normal sama tingkat produktivitasnya. Terus yang pakai medsosnya lama over gitu ya. Tingkat produktivitasnya benar-benar emang benar dia apa terganggu. Ada Kalau itu itu gitu. kami tidak tanyakan, Pak. Tapi yang kami tanyakan itu kayak berapa lama dan apakah medsos itu berpengaruh sama apakah
medsos itu mengganggu produktivitas itu apa enggak. Kami nggak nanyakan sedetil itu, Pak. Oke. Tadi masalah produktivitas kalian cuma ngasih plan ini ya, mengganggu produktivitas ya, tapi nggak tidak dirinci. Yang dimaksud produktivitas mahasiswa itu apa? Itu kan itu juga saya nanya. Kalau kalau pekerja produktivitas kan bisa diukur tuh. Dia bisa menghasilkan barang sehari, ya. Misal pengrajin gerabah, ya. Kalau produktif mungkin sehari bisa menghasilkan 10 gerabah. Wah, itu terukur ya. Kalau mahasiswa gimana? Apakah dalam satu semester menghasilkan satu karya tulis ya, disebut produktif atau yang lain atau menghasilkan uang? Ya, ini nggak ada ini perincian. Karena mahasiswa yang bekerja sambil kerja kan saya tahu juga banyak ya. Ya, apakah ukuran produktivitas itu dihasil apa diukurnya dari penghasilan? Makin sering main medsos, penghasilannya jadi turun, kira-kira kinerjanya berkurang atau tingkat produktivitas berkurang atau bagaimana? Nggak ada ya? Tidak ada, Pak. Oke. Oke, saya rasa cukup dari kelompok 9. Terima kasih, silakan ditutup, di stop share. Baik, terima kasih Pak Yudi. Berikutnya kita panggil kelompok 7. Izin share screen ya, Pak. Ya, langsung mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, selamat siang. Terima kasih kepada Bapak Yudi selaku Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Yudi Mahatma selaku dosen pengampu logika penalaran ilmiah serta teman-teman matematika A angkatan 2022. Sebelumnya, perkenalkan kami kelompok 7 yang akan mempresentasikan hasil penelitian kami tentang pengaruh genre musik terhadap produktivitas masyarakat. Musik adalah bagian penting dari kehidupan sehari-hari kita, dan memilih genre musik yang tepat bisa sangat mempengaruhi produktivitas kita. Nah, penelitian kami ini berjudul Pengaruh Genre Musik Terhadap Produktivitas akan melihat bagaimana berbagai jenis musik mempengaruhi fokus dan kinerja kita. Jadi hasil penelitian kami ini juga bisa diterapkan dalam berbagai situasi seperti di tempat kerja, ruang belajar, dan lingkup pribadi untuk menciptakan kondisi yang optimal bagi produktivitas kita sehari-hari. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penelitian kami itu ada yang pertama genre musik favorit, seberapa sering mendengarkan musik, perasaan mendengarkan musik saat beraktivitas, jenis musik yang membantu meningkatkan produktivitas, serta jenis musik yang mengganggu produktivitas.
Baik, selanjutnya ada hasil dari penelitian kami, yaitu sebanyak 78,2% responden berpendapat bahwa mendengarkan musik dapat meningkatkan produktivitas. Nah, jadi musik ini digunakan sebagai alat untuk meningkatkan pengalaman dan berbagai aktivitas. Nah, frekuensi mendengarkan musik yang tinggi akan menunjukkan bahwa musik tersebut tidak hanya dianggap sebagai hiburan, tetapi juga sebagai alat bantu untuk meningkatkan produktivitas dan suasana hati. Selanjutnya, ada sekitar 75,9% responden mendengarkan musik setiap hari. Nah, selanjutnya ada 56,8% responden memilih genre musik pop sebagai genre musik yang membantu meningkatkan produktivitas. Nah, genre musik pop ini bisa membantu meningkatkan suasana hati dan memberikan stimulasi mental yang cukup tanpa mengganggu fokus. Nah, sedangkan sebanyak 26,4% responden memilih genre musik EDM sebagai genre musik yang mengganggu produktivitas. Ini karena biasanya musik ini bertempo cepat dan beat yang berulang dan intensitasnya juga tinggi. Selanjutnya, ada sekitar 46,2% responden merasa lebih santai ketika mendengarkan musik saat beraktivitas. Dan sekitar 34,7% responden mendengarkan musik saat sedang bersantai. Nah, dari penelitian ini kami mendapatkan saran dan komentar, yaitu bahwa mendengarkan musik favorit juga dapat meningkatkan suasana hati dan memotivasi. Selanjutnya, musik sangat berpengaruh terhadap produktivitas saya. Dengan mendengarkan musik, saya rasa pekerjaan saya lebih cepat terselesaikan karena tidak terdistract oleh suara-suara di sekitar saya. Selanjutnya, hasil penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi dampak mendengarkan musik terhadap produktivitas dan semangat dalam beraktivitas. Nah, berdasarkan penelitian yang telah kami kumpulkan, berikut ada beberapa ringkasan, saran, dan komentar yang diberikan oleh para responden. Yang pertama, musik sangat berpengaruh terhadap produktivitas saya. Dengan mendengarkan musik, saya rasa pekerjaan saya lebih cepat terselesaikan karena tidak terdistract oleh suara-suara di sekitar saya. Yang kedua, sangat berpengaruh untuk meningkatkan semangat beraktivitas. Yang ketiga, musik ini sangat membantu sekali untuk bersantai di sela-sela menyalin tugas. Yang keempat, musik sebagai penyemangat aja. Yang kelima, sangat berpengaruh karena merasa lebih energik. Dan yang terakhir, saat mendengarkan musik, saya merasa semangat, lengah, bahagia karena musik melambangkan isi hati saya. Setelah mengumpulkan data hasil penelitian berupa saran dan komentar tersebut, kami mendapatkan nilai bahwa banyak responden yang merasakan peningkatan semangat dalam beraktivitas setelah mendengarkan musik. Musik juga disebut sebagai sangat membantu dalam menciptakan suasana santai di sela-sela pekerjaan. Sebagian responden menggunakan musik sebagai alat untuk bersantai dan meredakan stres. Musik dianggap mampu menyampaikan perasaan dan kondisi hati mereka sehingga memberikan efek positif pada suasana hati. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa musik memiliki pengaruh yang positif terhadap produktivitas dan semangat individu dalam berbagai aktivitas. Musik bukan hanya sebagai alat untuk hiburan, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam meningkatkan kualitas pekerjaan dan kesejahteraan emosional. Sudah selesai Kita ya? dapatkan kesimpulannya ya dengan poin pertama, yaitu musik pop terbukti dapat meningkatkan fokus dan efisien kerja masyarakat. Genre ini membantu menciptakan suasana yang kondusif untuk bekerja dan belajar. Poin kedua yaitu musik IDM dilaporkan dapat mengganggu produktivitas karena tempo yang cepat dan intensitas yang tinggi yang dapat menyebabkan distraksi. Poin ketiga yaitu memilih genre musik yang tepat sangat penting untuk memaksimalkan produktivitas dan kesejahteraan mental. Musik yang mendukung suasana hati positif dan konsentrasi lebih efektif dalam meningkatkan kinerja. Poin terakhir yaitu hasil penelitian ini dapat diterapkan dalam berbagai
konteks seperti di tempat kerja, sekolah, atau rumah, menunjukkan bahwa musik dapat digunakan sebagai alat bantu yang efektif untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Jadi, penelitian ini menunjukkan bahwa musik bisa sangat mempengaruhi produktivitas kita. Musik pop terbukti membantu kita bekerja lebih fokus dan efisien karena musik ini bisa menciptakan suasana yang nyaman dan mendukung konsentrasi yang dapat meningkatkan produktivitas. Jadi, memilih genre musik yang tepat sangat penting untuk bisa bekerja dengan lebih baik dan merasa lebih sejahtera. Hasil penelitian ini bisa digunakan di berbagai situasi, seperti di tempat kerja, saat belajar, atau bahkan di rumah, untuk membantu kita menjadi lebih produktif. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Makasih. Ada pertanyaan dari penonton? Kalau nggak ada, itu tanya. Ini respondennya siapa ini? Dari UNJ semua apa keluar masyarakat umum? Enggak, Pak. Jadi responden kita itu umum, Pak. Berapa responden yang kalian dapat? Eh, terdapat 78 responden, Pak. 78 ya. Oke, ini kaitannya musik sama produktivitas gitu ya. Musik dikatakan memacu produktivitas. Tapi kan ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang nggak bisa dilakukan sambil dengerin musik. Orang apa? Ya orang lagi ngajar kan nggak bisa sambil dengerin musik. Atau misalkan pekerjaannya eh, ya yang membutuhkan konsentrasi tingkat tinggi misalkan dokter Iya, gitu Bapak. ya. Izin bertanya, Oke. menjawab. Jadi, untuk di bagian pengisian responden itu kita memberikan pilihan gitu, Pak. Jadi kebanyakan responden itu mendengarkan musik sambil beraktivitas yang seperti berolahraga, mengerjakan tugas, dan pekerjaan yang misalkan kebanyakan dikerjakan secara individu, begitu, Pak. Jadi para Oke. responden pun memiliki pilihannya tersendiri mendengarkan musik ketika sedang apa, dan kebanyakan di saat mengerjakan kegiatan yang individu gitu, Pak. Oke. Jadi maksudnya pengaruhnya itu bukan dengerin musik saat bekerja, tapi mungkin di waktu lain, tapi meningkatkan efeknya itu meningkatkan produktivitas gitu yang dimaksud ya. Iya, Bapak, betul. Jadi dengan beberapa genre musik itu dapat meningkatkan konsentrasi dan semangat mereka dalam mengerjakan sesuatu. Di kuesionernya ada batasan nggak mengenai intensitasnya mendengarkan musik itu? Apakah sehari dalam tiap hari itu selalu si responden itu meluangkan waktu untuk mendengar musik, atau kadang-kadang aja, atau dia nggak pernah dengar musik, sengaja dengar tapi maksudnya tidak sengaja, tidak selalu mengkhususkan diri dengan musik, tapi cuma kalau pas dengar musik ya dia ikut dengerin gitu, atau bagaimana? Iya, Bapak, kita menyediakan pilihan. Jadi ada beberapa orang yang mendengarkan musik itu setiap hari karena kegiatan mereka dan juga karena mereka mengerjakan tugas. Terus ada juga yang beberapa kali seminggu dan ada bahkan yang sangat jarang. Dan untuk yang paling banyak itu setiap hari, Pak. Karena kebanyakan yang mengisi kuesioner ini termaksud mahasiswa dan para pekerja kantoran yang mengerjakan tugas secara individu. Jadi Ya, sambil santai gitu, Pak. artinya setiap hari itu emang dia menyengaja diri untuk mendengarkan musik gitu ya, bukan cuma temennya nyetel dia ikut denger gitu, bukan ya, tapi menyengajakan diri dia nyetel musiknya sendiri, misalkan milih milih Iya, Bapak. genrenya sendiri seperti itu. Iya, betul, Bapak. Oke, terus di simpulan kalian adalah yang meningkatkan produktivitas itu musik pop ya.
Iya Bapak, betul. Karena juga melodinya dan ritmenya itu sangat mendukung dalam melakukan pekerjaan. Jadi santai, ngebuat nggak yang tergesa-gesa gitu Pak. Jadi ngebuat mereka calm juga. Oke. Yang mengatakan meningkatkan produktivitas itu memang para pendengar musik pop kebanyakan atau ini eh, justru atau gini, kalian menyimpulkan musik popnya itu gimana? Yang paling berpengaruh dalam meningkatkan produktivitas. Di sini kan memang paling banyak atau mayoritas genrenya paling suka pop ya kan. Tapi jangan-jangan yang dengerin musik pop sendiri malah mengatakan produktivitas mereka turun. Terus yang Oh tidak Pak. Jadi untuk Nah, setelah pemilihan step-stepnya ini mereka tuh ada pilihan juga kayak genre musik yang mereka dengarkan itu mempengaruhi produktivitas mereka gimana, kayak merasa terganggu atau merasa meningkatkan produktivitas, itu juga kita memberikan pilihan seperti itu Pak. Jadi seperti saya screen, bagaimana perasaan Anda setelah mendengarkan musik selama sedang bekerja atau belajar? Pilih santai, begitu Pak. jadi yang mengatakan katakanlah yang meningkatkan produktivitas pop itu belum tentu si pendengar musik pop ya, yang mengatakan gitu ya. Iya Bapak, tergantung dengan kegiatan mereka lakukan. Jadi menyesuaikan begitu Pak. Oke. Ya udah, saya rasa cukup, terima kasih. Baik, Kelompok terima 7 kasih sekarang Bapak. silakan stop share. Oke, berikutnya dipanggil kelompok 8. Baik, Pak. Izin share screen ya, Pak. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Yudi dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 izin untuk memaparkan hasil dari penelitian kami, yaitu mengenai kesadaran masyarakat terhadap kebiasaan mengonsumsi makanan sehat. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Gaisa Zahira Sofa dengan akhiran 47, lalu saya bersama ketiga rekan saya. Yang pertama ada Afisa Salsabila dengan akhiran 45, ada Novita Lutfianda dengan akhiran 09, dan Rahmi Dwi Syafira dengan akhiran 25. Baik, selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, yang pertama ada pendahuluan, di mana pola makan merupakan salah satu faktor penentu utama dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraan individu. Di tengah arus modernisasi dan urbanisasi yang pesat, masyarakat dihadapkan pada pilihan-pilihan makanan baik itu dari segi jenis, kualitas, maupun asal-usulnya. Nah, dari keberagaman ini, terdapat kekhawatiran mengenai dampak negatif terhadap kesehatan. Nah, hal inilah yang memotivasi kami untuk meneliti mengenai kesadaran masyarakat terhadap kebiasaan mengonsumsi makanan sehat. Karena kesadaran masyarakat ini menjadi kunci untuk mengatasi permasalahan kesehatan yang berkaitan dengan pola makan. Meskipun informasi tentang makanan sehat semakin mudah diakses, namun tingkat kesadaran dan implementasi di kalangan masyarakatnya ini masih dibilang bervariasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi tingkat kesadaran masyarakat terhadap kebiasaan mengonsumsi makanan sehat, kemudian mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta menemukan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan kebiasaan ini. Baik, selanjutnya itu ada metode penelitian yang dilakukan oleh kelompok kami. Yang pertama, penelitian ini dilakukan pada tanggal 16 sampai 18 Mei 2024. Nah, metode yang kami gunakan ini adalah metode kuantitatif dengan pengumpulan data melalui kuesioner online menggunakan Google Form. Target penelitian ini adalah masyarakat umum dari berbagai kalangan tanpa memandang usia, gender, atau latar belakang pendidikan. Nah, kuesioner yang disusun itu mencangkup pertanyaan tentang berbagai aspek kebiasaan makanan sehat seperti frekuensi
dalam mengonsumsi makanan sehat, pengetahuan tentang makanan sehat, serta motivasi dalam memilih makanan. Nah, tautan kuesioner kami disebarkan melalui media sosial untuk menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Sebanyak 143 responden mengisi kuesioner kami dalam rentang waktu yang telah ditentukan. Nah, lalu data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif dengan menghitung persentase untuk setiap pertanyaannya serta mengelompokkan data berdasarkan kategori tertentu. Baik, selanjutnya akan dibahas hasil dari penelitian kelompok kami. Di sini kami kami paparkan pada poster ini hanya sebagian besar dari banyaknya pertanyaan yang ada pada kuesioner. Nah, total respondennya itu yang bersedia untuk mengisi sebanyak 143 responden. Di sini data pertama mengenai pengetahuan responden mengenai makanan sehat, bisa kita lihat bahwa sebanyak 141 responden atau 98,6% mengetahui apa itu makanan sehat dan hanya ada 2 responden yang belum mengetahui. Nah, selanjutnya untuk data kedua mengenai kesadaran responden dalam mengonsumsi makanan sehat, sebanyak 129 responden atau 90,2% merasa sangat penting bagi kita untuk membiasakan mengonsumsi makanan sehat dan 40 responden itu juga merasa cukup penting. Selanjutnya, data ketiga mengenai perubahan pola makan responden menjadi lebih sehat. Hasilnya yaitu sebanyak 116 responden sudah pernah mengubah pola makannya menjadi lebih sehat, dan hanya 27 responden yang belum mengubah pola makannya menjadi lebih sehat. Nah, selanjutnya jika kita lihat ke data kelima di sini mengenai motivasi responden untuk mengonsumsi makanan sehat. Di sini sebagian besar responden sudah termotivasi untuk mengonsumsi makanan sehat. Nah, berdasarkan dari data 1, 2, 3, dan 5 tadi, dapat kita ketahui bahwa dari total 143 responden itu, sebagian besarnya sudah sangat mengetahui tentang makanan sehat dan sudah sangat sadar bahwa kebiasaan mengonsumsi makanan sehat itu sangat penting, serta sudah termotivasi untuk membiasakan mengonsumsi makanan sehat. Responden pun juga sudah banyak yang mulai menerapkan untuk mengubah pola makannya menjadi lebih sehat. Namun, jika kita lihat dari data keempat di sini, sebagian besar responden masih belum mengetahui adanya program atau kampanye yang bisa mendukung masyarakat untuk mengonsumsi makanan sehat. Nah, hal ini itu perlu menjadi catatan bahwa masih kurangnya suatu badan atau penyuluh kesehatan dalam mempromosikan program-program tersebut. Namun, kita sebagai masyarakat juga harus ikut aktif untuk mencari tahu hal tersebut. Dan yang terakhir di sini ada data ke-6 mengenai pengaruh keluarga dan teman dalam kebiasaan makan responden. Di sini dapat kita lihat bahwa hal tersebut sangat berpengaruh dan cukup berpengaruh dalam kebiasaan makan responden. Maka dari itu, kita juga harus menciptakan lingkungan yang membiasakan untuk mengonsumsi makanan sehat. Baik, dari hasil data-data yang telah kami peroleh ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mengonsumsi makanan sehat ini sudah cukup tinggi, namun implementasinya masih perlu ditingkatkan. Kemudian faktor keluarga beserta lingkungan sosial juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebiasaan makan. Hal ini menunjukkan pentingnya dukungan dari orang-orang terdekat dan institusi untuk mendorong pola makan sehat. Meskipun sebagian besar dari responden ini merasa penting untuk mengonsumsi makanan sehat dan didukung oleh lingkungan mereka, tetapi edukasi yang lebih intensif dan upaya untuk mengubah kebiasaan makan masih perlu diperlukan. Kemudian upaya untuk peningkatan kesadaran dan kebiasaan makan sehat dapat dilakukan melalui berbagai intervensi, seperti kampanye edukasi yang lebih luas dan mendalam, kemudian penyediaan akses yang lebih baik terhadap makanan sehat, serta pelibatan aktif keluarga dan komunitas dalam mempromosikan gaya hidup sehat. Dengan demikian diharapkan dapat tercapai peningkatan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Baik, sekian dari kelompok kami juga membuka untuk sesi pertanyaan bagi yang ingin ada yang ditanyakan. Ya, silakan dari mahasiswa. Izin Pak, saya mau bertanya. Oke. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nita Putri Lestari dari kelompok 4. Izin bertanya kepada kelompok 8. Menurut kalian, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan kebiasaan masyarakat untuk mengonsumsi makanan sehat? Terima kasih. Silakan langsung dijawab. Baik, Pak. Bentar. Baik, menurut kelompok kami yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kebiasaan masyarakat untuk mengonsumsi makanan sehat, yang pertama itu pemerintah dapat meluncurkan kampanye edukasi yang lebih intensif dan luas tentang pentingnya pola makan sehat ini. Kemudian
pemerintah juga dapat mendukung aksesibilitas makanan sehat seperti memastikan ketersediaan makanan sehat ini bisa terjangkau di pasar-pasar. Kemudian ketiga, pemerintah bisa kebijakan publik ini diganti seperti regulasi yang membatasi iklan makanan cepat saji dan produk olahan ini dibatasin agar mendukung gaya hidup sehat. Terakhir, pemerintah juga dapat melibatkan komunitas dan institusi pendidikan dalam mempromosikan gaya hidup sehat ini sebagai upaya untuk mengubah kebiasaan makanan. Nah, sekian dari kelompok kami, apakah sudah terjawab? Sudah, terima kasih kelompok Coba, 8. silakan ada lagi yang lain? Masih ada Saya kesempatan. ingin tanya apa suara saya terdengar? Ya. Halo? Iya Pak, kalau saya terdengar suaranya Pak. Ya, oke. Ada yang lagi nggak yang lain yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya sepertinya Pak, tapi suaranya kurang terdengar. Nurlisa. Nurlisa tadi yang mau bertanya. Bisa coba dites lagi. Halo, Pak, suara saya Kalau terdengar. Saya ingin bertanya. eh, kalau gitu saya yang bertanya deh. Tadi dari data itu ada 98% mengetahui makanan sehat gitu ya. Terus cuma 1, berapa persen. Coba dilihatin detailnya deh. Iya Pak, yang Ke ini. atas lagi. Mengetahui mengenai makanan sehat. Oke, ini pengetahuinya tuh sejauh mana sih? Sebenarnya dari Jangan-jangan yang mereka tuh, ya jangan-jangan mereka merasa tahu padahal sebenarnya nggak tahu. Apa batasan dari pertanyaan mengetahui? Apa? formnya Pak, setelah ada apa namanya presentasi ini kami juga tanyain apa yang mereka ketahui tentang makanan sehat gitu Pak. Nah, beberapa yang sudah jawab itu mereka menjawabnya seperti makanan sehat yang untuk bergizi untuk tubuh, terus 4 sehat 5 sempurna, seperti itu sih Pak. Atau mungkin nanti bisa ditunjukkan jawaban-jawabannya Pak. Oke, jadi benar-benar ada ininya ya, ada verifikasinya. Iya Pak, Mereka benar tahu ya, bukan bukan merasa tahu padahal salah gitu enggak ya. betul Pak. Itu tuh pertanyaan dari Risa tadi itu boleh dijawab dulu. Mungkin Nurlisa bisa lewat chat aja tanyanya. Ya, itu sudah Udah ditulis di chat itu. Silakan dijawab aja. Oke, baik, sebentar Pak. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Nurlisa. Jadi pertanyaannya itu apa dampak jangka panjang dari konsumsi makanan sehat terhadap kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Nah, jadi ada beberapa dampak dari kita mengonsumsi makanan sehat. Yang pertama itu dapat penurunan risiko terhadap penyakit kronis ya. Sebagai contoh, yaitu yang pertama itu pola makan yang kayak akan buah-buahan, sayuran, biji-bijian, dan lemak sehat seperti lemak tak jenuh dari minyak zaitun dan ikan yang dapat mengurangi risiko penyakit jantung koroner atau dan hipertensi seperti itu contohnya. Kemudian yang kedua dapat memperbaiki sistem pencernaan. Jadi sebagai contoh yang pertama itu dia tinggi serat dengan mengonsumsi buah-buahan, sayuran dan biji-bijian membantu menjaga kesehatan sistem pencernaan, mencegah sembelit dan mengurangi risiko penyakit pencernaan seperti penyakit divertikulitis ya seperti itu dan seperti kanker usus besar. Nah, dan yang ketiga itu bisa untuk peningkatan harapan hidup. Jadi
Studinya menunjukkan bahwa pola makan sehat dapat memperpanjang umur dengan mengurangi risiko kematian dini akibat penyakit kronis. Nah, orang yang mengonsumsi makanan sehat cenderung hidup lebih lama dan memiliki masa hidup yang lebih aktif dan bebas penyakit. Kemungkinan seperti itu dari kelompok kami. Apakah sudah terjawab? Baik, sudah terjawab. Terima kasih. Oke, saya rasa mungkin cukup catatan tanya jawabnya. Silakan di stop share. Nomor 8, makasih. Masih ada berikutnya kelompok 3. Silakan kelompok 3 untuk apa? Presentasi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Yudi dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil penelitian kami dengan judul Pengaruh Pembelajaran Daring terhadap Tingkat Pemahaman Konsep Matematika Mahasiswa FMIPA UNJ. Oke, jadi yang pertama latar belakangnya kenapa kita milih untuk meneliti ini. Jadi karena kita di matematika UNJ juga banyak banget perkuliahan yang jalannya itu daring, ya dilakukan secara daring, terus juga kita take a step back. Kalau awal mula dari pembelajaran jarak jauh ini kan dari kita pengen tahu bagaimana sih efektivitasnya, nggak cuma di prodi kita, prodi matematika, tapi juga di prodi lain dalam lingkup FMIPA Universitas Negeri Jakarta. Kemudian penelitian ini kami lakukan dengan menyebar survei ke teman-teman di 10 program studi di FMIPA UNJ. Kemudian penelitian kami juga dibagi ke 3 aspek. Yang pertama adalah efektivitasnya, kemudian ada tingkat pemahaman terhadap konsep matematika yang diberikan. Yang terakhir ada tantangan yang dihadapi mahasiswa, dan juga yang terakhir ada saran. Selanjutnya untuk efektivitas akan dijelaskan rekan saya. Selanjutnya untuk aspek efektivitas, di sini kami memberikan beberapa pertanyaan. Salah satunya yaitu seberapa efektif Anda merasa pembelajaran daring dalam membantu memahami mata kuliah dengan konsep matematika. Di sini ada hasil respondennya, yaitu hampir separuh mahasiswa menjawab pembelajaran daring kurang efektif dalam membantu memahami mata kuliah dengan konsep matematika. Nah, menurut para mahasiswa, hal ini dikarenakan kurangnya interaksi langsung, kesulitan mengajukan pertanyaan, dan keterbatasan dalam menjelaskan materi kompleks. Beberapa mahasiswa juga merasa sulit untuk diskusi ataupun bertanya dalam pembelajaran daring dibanding dengan pembelajaran tatap muka. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran daring menghambat interaksi yang diperlukan untuk pemahaman mendalam. Namun, sebagian besar mahasiswa juga merasa tidak ada pengaruh terhadap kepuasan nilai yang mereka dapatkan setelah mengikuti pembelajaran daring. Untuk selanjutnya, tingkat pemahaman konsep matematika. Salah satu pertanyaannya adalah seberapa baik Anda memahami konsep-konsep matematika setelah mengikuti pembelajaran daring. Kalau kita lihat di sini, sebagian besar mahasiswa merasa tidak ada pengaruh pemahaman terhadap konsep matematika setelah mengikuti pembelajaran daring, dan diikuti oleh 33,9% mahasiswa kurang baik dalam hal tersebut. Dari sini mengindikasikan bahwa banyak mahasiswa perlunya bantuan tambahan, seperti tutorial atau sesi tatap muka, karena kesulitan materi. Meskipun pembelajaran daring telah diadopsi secara luas, ada kebutuhan signifikan untuk dukungan tambahan guna memastikan pemahaman yang baik. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa meski pembelajaran daring penting dan sering digunakan dalam mengajar matematika di FMIPA UNJ, tantangan dalam meningkatkan efektivitas dan pemahaman mahasiswa tetap ada.
memerlukan peningkatan infrastruktur dan metode pembelajaran. Lalu terakhir, kami menghimpun beberapa tantangan atau problem serta saran dari responden kami untuk pembelajaran daring. Yang pertama, dari tantangan sebagai berikut. Pertama, kurangnya interaksi langsung, jaringan internet yang tidak stabil, dan distraksi lingkungan yang mengganggu fokus. Lalu yang kedua, mahasiswa mengalami kesulitan memahami materi karena penjelasan yang cepat dan interaksi yang kurang efektif dengan dosen. Lalu yang ketiga, gangguan seperti situasi rumah yang tidak kondusif, rasa ngantuk, dan suara bising memperparah kesulitan. Oleh karena itu, diperlukan dukungan tambahan dan metode pembelajaran yang lebih interaktif untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa. Lalu untuk sarannya, pertama adalah untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran daring, yaitu mahasiswa mengusulkan agar dosen menggunakan metode penyampaian yang lebih variatif dan interaktif, seperti video simulasi dan permainan edukatif, serta membuat suasana kelas lebih menarik dan atraktif. Lalu yang kedua, memanfaatkan alat bantu seperti papan tulis digital dan mewajibkan kamera menyala dapat meningkatkan interaksi dan disiplin. Lalu yang ketiga, memilih lingkungan belajar yang kondusif, serta dosen yang lebih responsif dan tegas dalam memastikan partisipasi aktif mahasiswa. Dan yang terakhir, adanya latihan soal, pembahasan interaktif, dan pemanfaatan media pembelajaran yang menarik juga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman konsep matematika. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin menanggapi, dipersilakan. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Oke, kalau nggak ada, mungkin ini saya mau tanya tentang metodenya ya. Yang mau dilihat kan pengaruh pembelajaran daring. Ini kalian dengan metode apa? Nyebar kuesioner, wawancara, atau dengan Nyebar cara lain? kuesioner, Pak. Nyebar kuesioner ya. Ke mahasiswa FMIPA saja, UNJ saja, atau keluar juga? Ke FMIPA UNJ aja. Ke UNJ ya. Semesternya nggak dibatasi? Kita ambil dari 2021, 2022, dan juga 2023 untuk angkatan mahasiswanya. Tiga angkatan ya? Iya. Tiga angkatan. Berapa responden yang diperoleh, yang dihasilkan? Ini ada datanya. Ada di 62 responden, Pak. 62 responden. Oke. Tadi kesimpulannya adalah apa, saudara? Daring itu ya, daring itu menurunkan masih membutuhkan peningkatan begitu Pak, kualitas pembelajarannya. Masih dikatakan efektif ya, karena efisiensi waktu dan tempat yang ditawarkan itu belum ada metode lain yang bisa menggantikannya. Tapi juga untuk kegiatan pembelajarannya masih perlu ditingkatkan. Tadi ada beberapa aspek yang kesimpulannya juga kami lihat dari saran. Jadi peningkatan strategi atau kegiatan pembelajaran di dalam pembelajaran daring itu masih perlu ditingkatkan. Ya, dari apa gini, saya menyoroti kelemahannya itu kan interaksi kurang, terus akhirnya berdampak pada ini ya, tingkat pemahaman gitu ya. Artinya jadi apa, lebih sulit untuk menangkap itu kan, lebih sulit memahami ya. Itu tantangannya ya. Tapi kalau dari sisi efektivitas ya, artinya tidak usah keluar, tidak usah pergi, mobilitas cepat ya. Satu mata kuliah ganti yang lain itu juga cepat, nggak usah pindah-pindah ruangan atau nggak usah pindah gedung misalkan, seperti itu ya. Tapi hasil penelitian yang berapa tahun lalu kan mengatakan bahwa kebanyakan mahasiswa malah
cenderung milih ini. Nah, tetap aja daring. Atau mungkin hybrid lah. Hybrid ya. Atau ya mungkin, blended lah. Ada daring, ada luringnya gitu. Itu sesuai nggak dengan hasil penelitian yang kalian peroleh ini? Atau ada kecenderungan sekarang mahasiswa udah rindu pengen luring aja gitu. Daringnya justru yang sedikit, luringnya yang dibanyakin. Atau bagaimana? Kalau dari hasil penelitian kami, karena kebanyakan besar menunjukkan kalau pembelajaran daring ini tidak efektif, jadi dapat disimpulkan kalau mahasiswa lebih setuju untuk dilakukan secara luring gitu, Pak. Artinya banyakkan luringnya ya dibanding daringnya ya. Kalaupun nggak bisa 100% luring itu. Betul. Iya, betul. Oke. Oke, saya rasa cukup untuk ini. Baik, terima kasih. Oke, karena masih ada waktu nih, kita masih bisa panggil satu kelompok lagi nih. Saya panggil kelompok 4. Baik Pak, izin share screen ya Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai analisis dampak penggunaan media sosial bagi kesehatan mental. Sebelumnya, kami bersama teman-teman kami yaitu ada Keisha Putri Zalika Omar dengan NIM akhiran 18, Cika Karisma dengan NIM akhiran 55, dan saya sendiri Nita Putri Lestari dengan NIM akhiran 70, dan Audrey Syahada Maulia dengan NIM 75. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, sebelumnya penggunaan media sosial telah menjadi bagian penting dari kehidupan modern. Dalam era digital saat ini, media sosial dapat meningkatkan rasa keterhubungan sosial, namun juga meningkatkan risiko gangguan mental seperti kecemasan, depresi, perasaan kesepian, gangguan tidur, dan perasaan kurangnya percaya diri. Penelitian ini menggarisbawahi perlunya kesadaran akan penggunaan media sosial yang bertanggung jawab dan strategi untuk mengurangi dampak negatifnya pada kesehatan mental, termasuk mengatur waktu penggunaan, menghindari perbandingan yang merugikan, dan memperkuat keterampilan kritis digital. Kemudian pada penelitian ini, kelompok kami menggunakan metode survei kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner untuk mengumpulkan data mengenai dampak penggunaan media sosial terhadap kesehatan mental. Tautan kuesioner disebarkan melalui berbagai saluran digital dan data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif dan inferensial untuk mengevaluasi hubungan antara penggunaan media sosial dan kesehatan mental. Selanjutnya di sini ada tujuannya, yaitu tujuan dari penelitian ini ditujukan untuk mengetahui apa saja dampak penggunaan media sosial bagi kesehatan mental, sehingga dapat mengevaluasi efektivitas intervensi atau program pencegahan untuk mengurangi dampak negatif penggunaan media sosial terhadap kesehatan mental. Selanjutnya di sini ada latar belakangnya. Media sosial sangat populer dalam kehidupan sehari-hari dan telah meningkatkan terganggunya kesehatan mental dengan adanya peningkatan depresi, kecemasan, dan gangguan makan. Penggunaan media sosial meningkatkan perbandingan sosial dan tekanan untuk mencapai standar yang tidak realistis. Adapun fenomena cyberbullying juga menjadi salah satu masalah serius terkait dengan penggunaan media sosial, sehingga meningkatkan kecemasan, depresi, dan bahkan dapat memicu pikiran untuk bunuh diri. Dengan pemahaman yang lebih baik, strategi yang tepat dapat dikembangkan untuk membantu mengelola penggunaan media sosial secara sehat dan mempromosikan kesehatan mental yang positif. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Di sini ada grafik atau hasil responden dari pertanyaan kuesioner. Di sini untuk yang warna biru itu kurang setuju, yang warna merah itu setuju, yang
warna hijau itu sangat setuju dan yang warna ungu itu tidak setuju. Nah, untuk P1, P2, P3, P4 dan seterusnya sampai P8 itu adalah pertanyaan yang berkaitan dengan dampak penggunaan media sosial dalam bagi kesehatan mental. Nah, dalam kuesioner dari 30 responden, dominan memilih setuju untuk 8 pertanyaan yang berisi mengenai dampak penggunaan media sosial bagi kesehatan mental. Pertanyaan tersebut meliputi adanya dampak negatif dari penggunaan media sosial yang dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Dominan dari responden menyetujui bahwa kesalahan penggunaan media sosial dapat merusak kesehatan mental. Dominan responden setuju bahwa kesalahan penggunaan media sosial dapat merusak kesehatan mental dan menyebabkan bullying yang traumatik. Bullying di media sosial juga memengaruhi hubungan interpersonal dan dapat menimbulkan perasaan tidak aman. Pencegahan yang dapat dilakukan agar tidak terjadi hal tersebut yaitu dengan membatasi penggunaan media sosial, menjaga etika saat menggunakan media sosial seperti tidak berkomentar buruk terhadap orang lain, menggunakan media sosial untuk hal positif, mengontrol diri dan pikiran agar kesehatan mental terjaga, dan selektif dalam memilih atau memilih berbagai konten di media sosial. Selanjutnya, untuk kesimpulan dari hasil penelitian kami, yaitu media sosial memiliki dampak signifikan terhadap kesehatan mental individu dalam era digital yang semakin berkembang saat ini. Nah, pengendalian dan pengaturan penggunaan media sosial ini dapat melindungi kesejahteraan emosional dan psikologis seseorang. Penting untuk kita baik ataupun buruk, tergantung bagaimana individu itu mengelolanya. Nah, penting pula untuk membatasi waktu yang dihabiskan untuk penggunaan media sosial untuk membeli konten yang positif serta menghindari perilaku yang merugikan. Nah, kesadaran akan pentingnya membatasi dan mengendalikan penggunaan media sosial menjadi kunci untuk menjaga kesehatan mental dan kesejahteraan secara keseluruhan. Dengan kesadaran dan pendekatan yang kita dapat meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan manfaat positif dari interaksi online. Dan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ada yang pertanyaan, silahkan untuk dipertanyakan. Terima kasih. Nah, saya izin bertanya, Pak. Kan nama saya Bel, mau izin bertanya untuk kelompok 4. Jadi, bagaimana perasaan FOMO atau fear of missing out yang mungkin muncul karena paparan terhadap kehidupan orang lain di media sosial? Mungkin itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Izin menjawab dari pertanyaan Stefani. Jadi menurut kelompok kami, cara terbaik untuk mengelola perasaan FOMO adalah dengan memfokuskan pada apa yang penting bagi kita secara pribadi. Nah, selanjutnya juga bisa tetapkan prioritas dan tujuan yang jelas dalam hidup kita. Dan ingatlah bahwa gambaran yang dipresentasikan di media sosial itu seringkali bukan gambaran lengkap dari kehidupan nyata seseorang. Apakah sudah jelas, Stefani? Mungkin sudah jelas. Terima kasih atas jawabannya. Oke, ada lagi yang lain? Saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Oke, saya Gaitsa Zahira Sofa dari kelompok 8 izin bertanya untuk kelompok 4. Berdasarkan penelitian yang telah kalian lakukan ini, menurut kalian apakah ada perbedaan dalam tingkat kepercayaan diri dari seseorang yang sering menggunakan media sosial sama yang jarang menggunakan? Terima kasih. Baik, terima kasih Gaitsa untuk pertanyaannya. Jadi menurut kelompok kami, untuk individu yang sering menggunakan media sosial cenderung memiliki tingkat kepercayaan diri yang lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang jarang menggunakan media sosial. Nah, hal ini bisa disebabkan oleh perbandingan sosial yang sering terjadi di media sosial, di mana orang cenderung membandingkan diri mereka dengan kehidupan dan prestasi orang lain yang dapat merendahkan kepercayaan diri mereka. Jadi intinya untuk yang menggunakan media sosial itu cenderung memiliki tingkat kepercayaan diri yang lebih rendah
dibanding seseorang yang jarang menggunakan media sosial karena mereka tidak melihat kehidupan di media sosial, kehidupan orang lain di media sosial gitu. Apakah sudah terjawab, Dita? Berarti menurut kalian itu perbedaannya kalau misalnya yang sering menggunakan media sosial justru kepercayaan dirinya lebih rendah ya daripada yang jarang pakai. Iya, betul. Karena kan kalau misalkan seseorang yang sering menggunakan media sosial pasti akan melihat konten-konten orang lain, misalkan tentang prestasinya atau jadi orang yang menggunakan media sosial akan lebih banyak melihat orang-orang yang berprestasi dan lain-lain, jadi akan menyebabkan rasa insecurity gitu. Oh, baik, terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama Lita. Baik, masih ada? Kan saya tanya sedikit aja. Ini respondennya siapa yang kalian ambil datanya? Umum, masyarakat umum atau mahasiswa? Masyarakat umum, Pak. Jadi dalam respondennya itu disediakan usia dari 25 sampai 30 tahun. Nah, di situ ada responden yang memiliki usia tersebut, ada 2 orang. Jadi di sini ada nih, Pak. Ini, Pak, untuk hasil dari respondennya. Oke, yang ditanyakan apa aja tuh dari respondennya? Kalau yang Durasi ditanyakan penggunaan, itu ada, kalau misalkan di sini karakteristik respondennya ada jenis kelamin, usia, terus berdasarkan penggunaan media sosial itu kadang, sering, atau selalu. Di sini juga ada jenis platform media sosialnya. Dan di sini untuk hasil responden ini untuk pertanyaan kuesionernya seperti ada 8 pertanyaan yang diajukan. Ada setuju atau tidak setujunya, gitu Pak. ini kan dampak media sosial terhadap kesehatan mental itu ya. Iya Pak, betul. Oke. Tapi kalau dilihat ini kan pertanyaan sepertinya gini, bukan masalah durasi penggunaannya ya, tapi kontennya ya. Apakah karena itu ada pengaruh bullying atau perundungan dan komentar-komentar ya. Iya betul Pak. Jadi di sini itu lebih fokus ke dampak penggunaan media sosial ketika seseorang salah penggunaannya Pak dengan komentar yang dianggap kurang baik. Jadi mendapatkan bullying itu kita pertanyakan kepada responden apakah hal tersebut itu benar atau tidak, maksudnya setuju atau tidak dengan bullying gitu Pak. Kalau bullying, saya rasa hampir semua setuju ya, pasti harus kepercayaan diri. Ya nggak harus di media sosial lah, bullying di dunia nyata juga saya rasa akan banyak Iya Pak, seperti itu. dominannya Kalau kalau media sosial sendiri signifikannya di bagian apanya nih? Jadi saya pikir kesehatan mental tuh gini, maksudnya karena make apa pengaruhnya tuh addicted-nya itu misalkan kecanduan gitu ya, nggak bisa lepas, terus pokoknya hampir tiap hari itu nggak main medsos kayak gitu, tidak seperti itu ya. Kalau misalkan di sini lebih signifikannya itu tentang penggunaan media sosial itu sebaiknya seperti apa gitu Pak. Kan di sini itu mengambil dari pengalaman ada seorang selebgram yang mengalami bullying karena komentarnya yang kurang pantas. Jadi di sini eh, lebih signifikannya apa saja dampak yang terjadi jika menggunakan media sosial dengan tidak baik gitu Pak, tidak beretika. Itu sih Pak. Ya memang diakui sih kalau media sosial itu kan jangkauannya sangat luas ya. Perundungan di dunia nyata mungkin yang tahu sedikit,
Tapi kalau udah sampai masuk media sosial banyak ini ya. Cepat lah menyebarnya gitu ya. Mungkin. Iya, Pak, seperti itu. Oke, saya rasa cukup. Masih ada lagi yang lain? Oke, udah ini yang terakhir buat kelompok buat hari ini ya. Jadi kita sudah ada 7 kelompok yang maju, nanti yang belum berarti 5 kelompok lagi di Senin depan ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau enggak, berarti buat hari ini cukup sampai sini dulu ya. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Jaga kesehatan selalu. Insya Allah kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya Senin depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Waalaikumsalam selamat warahmatullahi wabarakatuh. sore Terima sampai kasih, ketemu Pak. lagi.